Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum badalladzi amilu la'allahum yarji'un al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun al-hadis. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kembali bertemu ya untuk melanjutkan kajian rutin kita ya, kritik terhadap pemikiran Barat yang kapitalistik gitu kan. Dan kita sekarang membahas yang terkait dengan ekonomi ya. Di bagian ketiga sebenarnya pengantar, kemudian kritik, dan bagian ketiganya kita membahas dua hal. eh, Bagian terakhir yaitu kritik terhadap produksi dan konsep problem ekonomi gitu ya. Jadi kalau kalau saya lihat eh, ini apa istilahnya itu dibalik ya. Kalau dalam pembahasan Nizamul Iqtisad ya yang dibahas itu eh, pertama itu kritik terhadap problem ekonomi ya. Kalau ini problem ekonominya di bagian akhir gitu kan. Di bagian eh, pertama kemarin kita membahas eh, konsep yang terkait dengan dua yaitu materi ekonomi ya dan kebebasan kepemilikan. Nah, malam ini kita akan membahas dua bagian terakhir yang ada dalam buku itu, yaitu konsep produksi dan problem ekonomi dalam sistem kapitalis dan kritiknya menurut sistem ekonomi Islam. Baik, saya izin share ya. Saya belum diizinkan. Oh, udah ya. Jadi kalau kita lihat ya, malam ini kita membahas. Udah kelihatan tak dasar? Alhamdulillah, Ta. Oke. Jadi eh, kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis bagian yang kedua deh. Nah, kemarin kita sudah membahas ya, mengkritik ya sistem ekonomi kapitalis itu dari sisi materi ekonomi dan kebebasan kepemilikan yang mengakibatkan ya kerusakan. Jadi di dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan di awal tadi, Allah telah menggambarkan, telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan, itu akibat ulah-ulah tangan manusia. Itu ya. Jadi kalau kita lihat dalam konsep ekonomi kapitalis ini ya, kerusakan yang disebabkan oleh penerapan sistem ekonomi kapitalis ini memang luar biasa itu kan. Jadi eh, kesenjangan yang kita temukan, ya, hasilkan seperti yang kita bahas
minggu lalu, gitu kan, ada kesenjangan yang luar biasa antara sistem ekonomi kapitalis ketika diterapkan antara orang miskin dengan orang yang kaya. Jadi ada 50 orang kaya di Indonesia, nilainya itu setara dengan 50 juta kekayaan rakyat Indonesia, itu kan. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kita akan membahas sekarang pada dua bagian penting juga ya dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu terkait dengan konsep produksi dan problem ekonomi. Ya. Jadi kita lihat, eh, kita tinjau bagaimana konsep produksi dalam sistem kapitalis ya, dengan tinjauan kritis tentu. Kita lihat dari di sisi definisi, gitu kan. Dari sisi definisi, produksi dalam sistem kapitalis itu diartikan sangat sempit, ya. Produksi atau produktif, ya. Karena ini kadang-kadang beda ya antara produksi dengan produktif, ya. Maksudnya di sini produksi, tapi ya tadi akhirnya nanti ini menjadi indikator produktivitas, gitu kan. Karena mendefinisikan produksi itu adalah proses yang mengantarkan kepada penciptaan barang atau jasa yang memiliki nilai dan berkontribusi dalam manfaat individu. Definisi ini kemudian nanti akhirnya menjadi standar, ya, bahwa sesuatu yang produktif itu adalah memiliki manfaat dan nilai. Ya. Nilai tentu seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Dalam sistem kapitalis, nilai itu ditentukan oleh uang yang sifatnya material. Makanya nanti kita akan lihat bahwa eh, ibu rumah tangga itu dianggap tidak produktif. Ya. Padahal kerjanya lebih dari mungkin 26 jam itu kan kerja ibu-ibu itu kan. Tapi kalau dia di rumah, menurut kapitalis itu tidak produktif. Ini contohnya. Kenapa? Karena tadi itu kan. Jadi definisi produksi dalam sistem kapitalis yaitu menciptakan atau meningkatkan manfaat semata yang bernilai guna. Ya. Sehingga ekonomi kapitalis dengan definisi tersebut tidak memperhitungkan semua manfaat. Ya. Jadi yang dilihat itu yang nilai guna ya tadi dan manfaat secara individu. Sehingga hal-hal yang sifatnya non material ya itu tidak dianggap produktif. Ya. Jadi membatasi hanya pada manfaat ekonomis material yang dapat dijual. Kalau ngasuh anak itu kan nggak bisa dijual, nggak bisa diuangkan, ya kan. Ya. Padahal kalau bayar babysitter cukup mahal juga. Tapi kalau itu dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, seolah-olah itu dianggap tidak produktif. Kenapa? Karena tadi definisi produksi yang itu kemudian sangat sempit. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sini kita bisa melihat juga bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, kaitannya dengan manfaat ekonomi itu sangat bersifat material tadi, ya. Sehingga ekonomi itu menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan keberhasilan atau ukuran keberhasilan itu adalah ekonomi, gitu kan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ekonom kapitalis ya, hanya menghitung manfaat yang bisa dijual secara ekonomi. Jadi itu yang disebut dengan manfaat tadi, nilai tadi. Sehingga mengabaikan biaya yang sifatnya non material. Bahkan yang sebenarnya kerusakannya itu besar, ya. Bahkan kalau di eh, istilahnya itu dinilai dengan rupiah sebenarnya bisa lebih besar, tapi itu tidak dianggap gitu kan. Ya. Terutama biaya sosial ya.
Bahkan sebenarnya bukan hanya biaya sosial. Kalau biaya sosial kan tidak begitu nampak ya. Misalnya seorang ibu, seorang suami juga, ya, kalau kita lihat nanti dalam prinsip kapitalis, mereka ibarat mesin, ya, tidak diperlakukan sebagai manusia karena manusia itu hanya salah satu faktor produksi, jadi disamakan dengan mesin, itu kan. Sehingga apa ya yang terjadi kalau kita lihat, ya tadi dampaknya itu adalah eh, mengabaikan eh, biaya-biaya yang sifatnya non material. Ya. Sehingga akhirnya apa? Yang nyata dengan pengertian produksi seperti tadi, ya, kerusakan sosial maupun juga kerusakan lingkungan, ya kan. Nah ini kalau kita lihat dampaknya itu kan. Jadi dengan definisi produksi yang seperti tadi, ya, itu memberikan dampak pertama eksploitasi alam. Eh, Bahkan mengerikan kalau kita lihat dalam kasus Indonesia itu kan, di sebelah kanan itu kita lihat ini yang terjadi di daerah Kalimantan, bagaimana deforestasi itu kemudian sangat tinggi sekali, itu kan. Dan akhirnya kemudian menghasilkan polusi yang tidak terkendali. Gitu. Bahkan ini uniknya itu, bukan uniknya maksudnya itu kan, sering menjadi kritikan itu kan. Proyek kemarin mencetak 1.000 hektar sawah, ya. Tapi ternyata yang terjadi deforestasi hutan, dibabat hutannya, gitu kan. Kemudian proyek sawahnya sendiri nggak berhasil ya untuk ditanam padi gitu kan. Kenapa? Ya karena yang disasar itu adalah di daerah Papua. Gitu. Begitu juga ganti itu kan. Tahun ini mulai periode sekarang itu digagas jagung, swasembada jagung katanya, dengan membuka lahan hutan. Jadi yang sasaran itu sebenarnya tadi mengambil keuntungan dari produksi atau pembabatan hutannya. Ya. Nah, kenapa? Karena ya nilainya sangat tinggi sekali itu kan secara ekonomi gitu kan. Walaupun tadi kerusakan itu kemudian sangat besar dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sehingga akhirnya biaya lingkungan itu kemudian tidak ditanggung oleh perusahaan, dibebankan kepada negara. Ya. Bahkan kalau kita lihat salah satu korban yang sering terjadi itu di daerah Kalimantan itu adalah ya banyak anak-anak yang kemudian meninggal karena main di bekas galian tambang yang itu kemudian tidak direcovery dengan benar, gitu kan. Kemudian menghasilkan konsumerisme yang berlebihan dan contoh yang nyata tadi kita saksikan bagaimana dampak industri kelapa sawit ya sehingga merusak hutan dan juga lingkungan sekitar. Nah, itu kita lihat ya. Di sisi lain ya, kalau kita lihat ini juga yang menarik karena yang menjadi fokus tadi ya bahwa eh, kriteria indikator eh, produktif ya, produksi itu adalah produktif dari sisi finansial ya, bernilai guna dari sisi ekonomi ya, kemudian bisa dijual tadi ya. Maka akhirnya apa? Sistem ekonomi kapitalis memandang pekerjaan rumah tangga itu tidak produktif. Ibu rumah tangga itu tidak produktif. Sehingga akhirnya kaum feminis ya itu merasa malu kalau disebut apa pekerjaan ibu rumah tangga itu kan. Bahkan sering disindir itu kan. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau toh akhirnya harus ke dapur. Makanya wanita itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya ke dapur. Kenapa? Ini adalah pola pikir kapitalis. Ya. Dari definisi produksi tadi ya. Menurut kapitalis yang fokus kepada nilai atau manfaat dan yang bisa dijual. Sehingga pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu dianggap tidak produktif. Ya. Padahal kalau kita lihat peran ibu rumah tangga itu luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang bukan 24 jam. Bisa jadi peran seorang ibu itu 26 jam gitu kan. Melebihi mereka yang kerja di pabrik gitu kan.
Nah, sehingga akhirnya karena sudut pandang ekonomi sudut pandang produktif itu adalah bisa dijual dan menghasilkan uang, maka dianggap kemudian tidak produktif. Padahal kalau kita lihat kalau dinilai mungkin lebih besar ya dibandingkan dengan produksi atau wanita-wanita yang bekerja ya. Nah, kemudian kita lihat juga di buku itu disebutkan terkait dengan yang sudah kita bahas di awal, ya kan, yaitu terkait dengan utilitarianisme, itu kan, utilitarianisme materialistis, itu kan. Sehingga kalau kita lihat pada akhirnya dengan konsep definisi produksi tadi, ya, dalam sistem kapitalis tadi, di mana wanita itu kemudian dianggap tidak produktif, apa yang terjadi? Yang berarti di sini sama saja sebenarnya merendahkan nilai manusia. Ya. Manusia hanya diukur secara ekonomi. Ya. Manusia nanti kita lihat eh, fokusnya itu hanya dilihat dari sisi berapa pendapatan yang dihasilkan, berapa produksi yang kemudian didapatkan. Ibarat mesin itu kan manusia itu kan. Ya, jadi berapa satu mesin itu kan ada kapasitasnya itu kan. Jadi kapasitas mesin itu kalau dia full kapasitas itu dianggap produktif. Ya, kalau tidak full kapasitas ada kapasitas nganggur dianggap kemudian itu tidak produktif. Nah, jadi ini yang saya kira ya. Jadi manusia diukur secara ekonomi ya sehingga seperti robot ya kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang kedua itu mengabaikan aspek kemanusiaan. Ya. Sistem kapitalis pada akhirnya mengabaikan aspek kemanusiaan, padahal manusia itu kan bukan hanya eh, manusia itu bukan hanya dinilai atau memiliki eh, kebutuhan ekonomi, ya. Kebutuhan yang sifatnya material, tapi mereka juga atau manusia juga dia punya nilai spiritual, kebutuhan spiritual. Manusia punya kreativitas dan ini yang kemudian akhirnya diabaikan ya. Ketika fokusnya hanya ke hal-hal yang sifatnya materi gitu ya. Dan pada akhirnya yang lebih eh, mengenaskan tadi dengan paham utilitarianisme materialistis ini menghasilkan masyarakat individualistis dan materialistis ya. Ini dampak yang saya kira dari sudut pandang terhadap produksi yang kemudian keliru. Berikutnya yang terjadi itu adalah ada dalam buku ini disebutkan ya, itu dampak dari ya definisi produksi dan faham utilitarisme materialisme itu kan itu adalah manusia itu menjadi asing, terjadi keterasingan. Kenapa terjadi keterasingan? Ini adalah dampak yang di sini disebutkan karena fokus ya yang berlebihan pada produksi. Sehingga akhirnya apa? Yang disebut dengan dampak dari alienasi ini, keterasingan, manusia asing dengan dirinya sendiri, itu kan? Para pekerja terutama ya, dia asing. Kenapa? Karena tadi, karena manusia hanya menjalankan ya fungsi seperti mekanis ya. Jadi manusia menjalankan fungsi mekanis ya dan berputar-putar seperti gigi dalam sebuah roda. Ya. Nah, ini yang pertama itu kan. Yang kedua, kalau kita lihat yang ini juga dirasakan seolah-olah bagus. Di satu sisi bagus, di sisi lain juga ternyata juga tadi keterasingan alienasi itu kan. Jadi, yang kedua karena yang dituntut itu nilai ya tadi ya nilai ekonomi dan yang sangat
tinggi itu adalah apa istilahnya itu? Bentar ya. Spesialisasi ya. Sehingga orang itu hanya fokus pada bidangnya dan abel terhadap masalah yang lain. Istilahnya ya ketika mungkin ya secara sederhananya ketika di lingkungannya banyak sampah itu dia kemudian abai. Kenapa? Karena merasa bahwa itu bukan tugas dia itu kan. Jadi ini yang kita saksikan ya bahwa sistem eh, produksi yang diciptakan itu mengakibatkan terasingnya, terputusnya manusia dengan lingkungan, gitu kan. Dan yang terakhir itu tadi, pada akhirnya dampak sosialnya itu adalah eh, karyawan atau manusia ya pekerja tidak peduli lagi terhadap lingkungan sosial. Ya, walaupun kalau kita lihat ya mereka untuk menutupi itu ya ada tambal sulam ketika terjadi kerusakan yang luar biasa maka biasanya ya ada sebagian kecil lah yang mereka sumbangkan seolah-olah peduli padahal kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar. Kasus misalnya kalau kita lihat di Jawa Barat kemarin ya itu diangkat kan lewat secara nasional salah satu eh, oligarki ya konglomerat yang dia merusak lingkungan dengan proyek Indah Kapuknya yang jadi proyek strategis nasional. Kemudian dia seolah-olah peduli lingkungan, ya kan, membantu di Jawa Barat itu membangun rumah kurang lebih 500 rumah lah ya. Tapi kalau kita lihat, ya ini kan hanya untuk menutupi ya, untuk menutupi keserakahannya, ya. Seolah-olah dia peduli, padahal kerusakan yang ditimbulkan dia di tempat lain itu eh, mengorbankan lebih dari ratusan orang. Jadi yang saya baca itu dari salah seorang pengacara ya yang terkait dengan Pandai Indah Kapuk 2 itu. Jadi lahan utamanya lautnya itu memang kurang lebih yang di sertifikat ya kan, yang dipagar itu kurang lebih katanya 1.770-an hektar. Tapi di luar itu untuk pendukungnya itu ya itu sampai lebih dari kurang lebih 200.000 hektar. Dan siapa yang dikorbankan? Masyarakat. Tambak ya betul kan, para pengusaha tambak gitu kan. Akhirnya harus kemudian bangkrut. Kenapa? Karena suplai air dari lautnya kemudian tadi karena lautnya dipagar gitu kan, itu sampai kemudian dibuat seperti itu. Tapi dia seolah-olah menjadi pahlawan, ya kan? Ketika dia memberikan secuil ya bantuan kepada masyarakat miskin. Nah itu contoh itu kan. Ini saya kira dampak yang sangat nyata ya ketika produksi itu hanya difokuskan kepada sesuatu yang bersifat materi ya, ya, mengabaikan faktor-faktor yang sifatnya non materi. Kemudian yang berikutnya tadi ya, karena eh apa istilahnya itu? Sistem kapitalis memandang produksi itu sesuatu yang ya, ya, bernilai jual ya. Maka tadi sudah kita sebutkan di awal, ini penegasan aja, ada stigma negatif ya. Stigma negatif terhadap apa? Terhadap perempuan yang berperan sebagai ibu dan pengurus rumah. Ya. Padahal kalau kita lihat dalam konsep Islam, ya, ibu itu adalah ya perempuan, ya, seorang istri. Fungsi utamanya itu warabatul bait, ya kan. Dan itu nilainya sangat tinggi, itu kan, sangat strategis, itu kan. Ya. Karena dialah yang nanti akan mencetak generasi-generasi yang siap untuk apa? Untuk memperjuangkan Islam, untuk mengisi peradaban manusia di masa yang akan datang. Kerusakan
remaja itu kan diawali dari kerusakan di rumahnya itu kan. Nah, ini karena dianggap tidak menghasilkan dalam sistem kapitalis tadi, dianggap eh, tidak kontribusi ya terhadap eh, ekonomi gitu kan. Nah, sehingga sering dihadapkan ya di kalangan perempuan itu dilematis ya, dilematis antara kerja ya dan mengurus rumah tangga dan dampaknya ketika mereka fokus ke kerja mengikuti tuntutan ala kapitalis yang terjadi apa? Yang terjadi adalah rusaknya keluarga, disintegrasi keluarga. Ini yang saya lihat ya. Di buku itu disebutkan poin-poin yang terkait dengan produksi kapitalis, kelemahannya itu kan. Cuman di situ tidak dijelaskan memang bagaimana solusi Islam, karena solusi Islamnya sebenarnya mungkin sudah jelas gitu kan. Karena di dalam Islam produksi itu tidak hanya perhatikan nilai-nilai yang bersifat material, tapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang sifatnya kebutuhan atau kepentingan non material serta juga tadi ya kelestarian lingkungan. Karena produksi atau kegiatan ekonomi untuk manusia, ironis kalau manusianya kemudian diabaikan. Nah, itu yang ketiga. Ya. Yang keempat yang dikritik dalam buku ini itu adalah ini yang saya katakan tadi, pandangan kapitalis terkait dengan problem ekonomi ya. Jadi memandang problem ekonomi seperti yang sudah kita dapatkan mungkin ya pada pertemuan sebelumnya ya. Ekonomi kapitalis memandang problem ekonomi itu adalah kelangkaan ya. Problem ekonomi itu kelangkaan sehingga ya solusinya itu produksi. Nah, kembali ke tadi gitu kan. Jadi solusinya itu adalah produksi. Nah, ini yang saya lihat. Nanti kita lihat ya secara eh, rinci. Bentar ya saya ini ada kok nggak bisa masuk. Nah, eh kita masuk ke bagian akhir ya, kritik dari sistem ekonomi kapitalis, kepada sistem ekonomi kapitalis yang terkait dengan masalah kelangkaan. Jadi sistem ekonomi kapitalis menganggap bahwa kelangkaan itu adalah problem ekonomi atau inti dari masalah ekonomi. Dari buku yang dikutip ya, di buku itu disebutkan mengambil salah satu apa istilahnya itu pendapat ekonom bahwa problem ekonomi itu adalah muncul karena ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya. Jadi dengan kata lain, masalah ekonomi itu adalah sumber daya alam, sumber daya terbatas, sementara jadi eh, tenaga kerja ada batasnya, sementara keinginan manusia itu tidak terbatas. Ya. Inilah yang ekonomi. Ya. Nah, tapi yang menariknya ini kita juga eh, sudah kita bahas juga di pembahasan sebelumnya. Ini sudut pandang yang sedikit beda aja ya. Saya sengaja tidak ngambil melengkapi dari sistem ekonomi Islam, sehingga silakan Bapak Ibu kembali bisa membuka YouTube atau apa yang sudah kita bahas pada pembahasan sistem ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin Nabhani. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di sini gitu kan. Nah, tapi sebenarnya intinya sama itu kan. Jadi salah satu kelemahan sistem kapitalis itu tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Padahal kalau kita lihat itu ada perbedaan yang mendasar antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, kebutuhan itu yang ini disebut dengan kebutuhan pokok ya.
Sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan manusia. Sementara keinginan, ya, mobil mewah, liburan ke Bali misalnya, atau Eropa itu kan, atau setiap eh, keluar iPhone baru ingin ganti itu kan. Padahal fungsinya tidak jauh beda itu kan. Tapi itulah yang namanya keinginan. Ya. Jadi menyamakan antara kebutuhan dan keinginan ini memang sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ya. Karena itu kalau kita lihat sangat keliru ya, keliru ketika Barat atau ekonom kapitalis memandang bahwa problem ekonomi itu adalah kelangkaan. Kenapa? Karena faktanya kalau kita lihat ya, kebutuhan manusia itu terbatas. Tadi itu kan. Jadi kebutuhan manusia itu terbatas ya, terukur ya, dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Jadi dari sejak Rasulullah diutus sampai hari ini sebenarnya atau mungkin sejak manusia diciptakan, kalau kita bicara terkait dengan kebutuhan manusia itu kan yang mendasar, yang pokok itu adalah sandang, pangan, papan tadi gitu kan. Atau yang kita sebut dengan kebutuhan primer. Ya. Di sisi lain, sebenarnya sumber daya itu cukup. Secara teori ya, apalagi kalau kita lihat dengan teknologi yang canggih ya, sumber daya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok tadi. Ya. Jadi yang menjadi problem itu bukan kelangkaan, tapi sebenarnya problem ekonomi itu lebih kepada distribusi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam gitu kan. Berarti yang saya katakan tadi gitu kan. 50 orang kekayaannya sama dengan 50 juta orang. Ini kan terjadi ketimpangan yang luar biasa. Ya. Kan di daerah saya ini tinggal di perumahan mewah, tapi saya keluar dari perumahan mewahnya itu kan, masuk ini eh, jalan kecil. Itu masih banyak rumah-rumah yang kosong. Ya. Rumah-rumah yang kosong, pemiliknya orang Jakarta atau di mana itu kan. Ya. Tapi kita lihat di sisi lain banyak orang yang kemudian tidak punya rumah. Ya. Bahkan rumah tipe 21 dihuni kadang-kadang oleh dua atau tiga keluarga. Tapi di sisi lain kita lihat di beberapa perumahan-perumahan mewah itu hanya sekedar tabungan aja bagi mereka. Menyimpan uang, ya, memilikan rumah karena rumah dan tanah itu adalah sangat apa istilah itu? Sangat strategis untuk investasi karena dia tidak terkena inflasi, naik terus itu kan. Nah, cuman di sisi lain tadi gitu kan, ironis. Jadi banyak perumahan-perumahan yang mewah itu kosong penghuninya, paling didatangi sebulan sekali atau juga ya weekend aja ya. Nah, sementara banyak kalau kita lihat masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan rumah. Artinya kalau kita lihat ini sangat jelas kekeliruan bahwa kelangkaan itu merupakan problem ekonomi. Dan yang sangat nyata seperti pernah kita bahas juga mungkin pada kesempatan sebelumnya, Indonesia itu merupakan negara yang penghasil minyak goreng yang sangat tertinggi ya, dengan lahan sawit yang luar biasa. Tapi ternyata kita sempat mengalami kelangkaan minyak. Ya. Artinya bukan kelangkaan, maksudnya itu sempat masyarakat harus antri untuk mendapatkan 1 liter minyak. Jadi di sini sudah jelas membuktikan bahwa ya, problem ekonomi itu bukan kelangkaan. Problem ekonomi itu adalah distribusi. Jadi lebih tegasnya di sini katakan bahwa problem ekonomi yang sebenarnya itu adalah tadi. Yang pertama distribusi tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena harta dan tenaga tidak tersebar secara merata, kesenjangan yang luar biasa, ya kan? Yang kedua, penggunaan sumber daya yang tidak efektif. Kenapa? Karena tadi dalam ekonomi kapitalis itu tidak ada bahasa sodakoh, tidak ada bahasa menolong gitu kan. Semuanya harus bernilai ekonomi. Makanya di buku itu disebutkan
jutaan gandum sempat di Amerika itu kemudian dibuang ya ke laut ya karena untuk menstabilkan harga atau juga faktor yang lain. Di sisi lain ya banyak masyarakat rakyat itu kelaparan. Ya. Jadi ini sebenarnya problem ekonomi ya, yaitu distribusi yang tidak adil, adanya di distribusi serta penggunaan sumber daya alam yang itu kemudian tidak efektif karena hanya dimiliki oleh segelintir orang tadi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat apa bukti bahwa sistem ekonomi kapitalis itu AB terhadap distribusi? Karena fokus sistem ekonomi kapitalis itu adalah pertumbuhan. Karena tadi kan ini berangkat dari pernyataan bahwa problem ekonomi itu kelangkaan, maka solusinya itu adalah pertumbuhan. Sehingga tujuan ekonomi, indikator keberhasilan ekonomi itu adalah pertumbuhan tadi, gitu kan. Sehingga indikator eh, kemajuan sebuah negara itu diukur dengan gross national product. Ya. Dan yang kedua tadi AB distribusi. Sehingga kekayaan tidak tersebar dengan adil, sehingga menciptakan kesenjangan yang luar biasa. Dan ini tadi ditopang oleh kebebasan individu. Ya. Ini yang kita saksikan, ya kan. Nah, sehingga eh, kalau kita baca juga solusi-solusi yang diberikan oleh sistem ekonomi kapitalis, ya, itu tidak pernah menyelesaikan masalah kemiskinan individu. Ya. Jadi tadi karena kenapa? Karena memang wajar. Karena kan solusi itu berdasarkan problem kan. Karena problemnya itu kelangkaan, masa solusinya itu produksi. Dan produksi itu bersifat agregat. Ya. Sehingga dalam sistem ekonomi kapitalis itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kemiskinan individu. Kenapa? Yang pertama, karena memang kemiskinan itu bukan tanggung jawab negara. Kemiskinan diserahkan kepada individu masing-masing dengan paham individualismenya. Jadi kapitalisme menganggap bahwa kemiskinan itu masalah personal, bukan masalah sistemik. Nah ini di Jawa Barat sempat heboh gitu kan. Bahkan bukan Jawa Barat, nasional gitu kan. Ketika gubernurnya mengatakan bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan sosial dan juga beasiswa ya kan. Orang miskin itu harus dikebiri ya. Harus dipasektomi. Ya. Ini kan tadi negara bukan kemudian mengentaskan orang miskin dengan tadi ya istilahnya itu disediakan lapangan pekerjaan, ya, diberikan kemampuan, malah dipangkas supaya tidak punya anak lagi. Gitu. Bahkan yang sama juga senada dengan juga Menteri Pemberdayaan Perempuannya yang mengatakan katanya kalau ingin banyak uang ya harus kurangi anak gitu kan. Seolah-olah akar masalah kemiskinan itu adalah banyak anak. Ya, itu intinya. Baik dari gubernurnya maupun juga menteri ini. Padahal kalau kita lihat kan akar kemiskinan itu adalah masalah sistemik gitu kan. Yaitu apa diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang fokus ekonomi itu produksi ya, meningkatkan JNV ya, kemudian juga pertumbuhan abai terhadap ya distribusi ya. Sehingga ya tadi orang miskin akhirnya selalu disalahkan. Karena itu tidak ada solusi yang sistemik tadi. Kenapa? Ya karena masalah kemiskinan dianggap masalah individual, bukan masalah sistemik. Sehingga yang dituduk itu adalah orang miskin malas, orang miskin kemudian tidak kreatif. Padahal faktanya kalau kita lihat, orang miskin itu justru kerjanya itu lebih lebih eh, giat atau lebih lama dibandingkan dengan orang yang kantoran itu kan. Kita lihat ya kan, mereka para pedagang-pedagang itu keluar malam belanja ke pasar itu kan. Kemudian juga eh harus memasarkan barangnya ya kadang-kadang mereka itu ya paling tidurnya beberapa jam itu kan begitu juga kita lihat buruh gitu kan buruh juga ya kalau kita lihat mereka diporsir gitu kan karena seperti mesin tadi sehingga sering saya katakan buruh itu ndak selalu
dihimpit atau distigma dengan V7. Eh, Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, gitu kan. Itu seolah-olah yang wajar itu kan. Ya. Sehingga yang disalahkan itu adalah tadi, ya kenapa dia jadi buruh gitu kan. Kalau tidak ingin kaya, jangan jadi buruh gitu kan. Padahal kalau kita lihat, ya ini kan problemnya problem sistemik gitu kan. Kenapa mereka jadi buruh? Biasanya pendidikan yang kurang, akses kemudian modal yang kemudian juga tidak ada. Ya. Jadi itu yang kita lihat. Jadi sistem ekonomi kapitalis itu tidak pernah menyelesaikan masalah kemiskinan individu. Kalaupun dituntaskan itu tadi kemiskinan yang sifatnya agregat. Makanya indikatornya tadi dengan pendapatan nasional. Nah, padahal kalau kita lihat sedikit ya realitas problem ekonomi itu tadi ya. Kalau kita lihat masalahnya itu kan sederhana sebenarnya itu kan. Kebutuhan pokok itu terbatas, sandang, pangan, dan papan. Ya. Kemudian itu akan bisa kemudian terwujud kalau ada politik ekonomi yang adil. Dan politik ekonomi yang adil memang hanya akan terwujud ketika sistem ekonomi Islam diterapkan melalui mekanisme-mekanisme yang pernah kita jelaskan secara detail ya di dalam sistem ekonomi Islam. Mulai dari pengaturan kepemilikan, ya kan, kemudian peran negara, itu kan, yang dominan dalam mengurus sumber daya alam, itu kan, yang masuk dalam kategori milik umum, ya. Kemudian juga Baitul Mal yang memberikan jaminan, ya, kesejahteraan, kebutuhan pokok dijamin, sandang, pangan, papan, termasuk juga pendidikan, kesehatan dan keamanan, ya kan. Maka dengan sistem ekonomi Islam yang bertumpu kepada ya tadi ya problem ekonomi itu adalah distribusi, kemudian ada pengaturan kepemilikan, ya harta tidak boleh kemudian beredar di orang-orang kaya saja sehingga dilarang untuk menimbun, ya maka ya peran juga Baitul Mal dengan mengelola yang sangat eh, baik ya dan adil tidak membebani masyarakat dengan pajak ya bahkan itu diharamkan ini yang sebenarnya solusi-solusi yang diberikan oleh Islam itu kan jadi kekeliruan pandangan kapitalis kembali ditegaskan di dalam buku itu yang pertama mengabaikan kebutuhan pokok individu ya fokus hanya mewujudkan kemakmuran secara umum bukan kemakmuran individu, bukan memenuhi kebutuhan ekonomi individu, sehingga karena fokusnya itu adalah penyediaan eh, kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan individu, maka yang terjadi itu adalah terciptanya kesenjangan yang luar biasa. Ya. Jadi yang miskin semakin miskin, yang kaya kemudian semakin kaya. Nah, karena itu kalau kita lihat, ya ini sedikit ya poin akhir ya yang sudah saya sebutkan tadi. Sistem ekonomi Islam saya kira memberikan solusi yang komprehensif ya, untuk mengatasi problem ekonomi ini kan. Jadi negara memberikan jaminan ya, melalui politik ekonomi Islam memenuhi kebutuhan pokok setiap individu. Jadi kebutuhan pokok individu, sandang, pangan, papan itu dijamin oleh negara dengan mekanisme politik ekonomi Islam yang sudah kita jelaskan. Yang kedua, ya, negara menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata. Salah satunya itu adalah tidak boleh ada monopoli. Ya, ya. Makanya kalau kita lihat dengan konsep kepemilikan umum yang haram dimonopoli oleh swasta, dikelola oleh swasta, wajib dikelola oleh negara, maka kalau kita lihat udah, ya. Sebenarnya dari situ satu sisi aja, kalau kepemilikan umum dikelola oleh negara, dikembalikan hasilnya kepada rakyat, maka salah satu sumber ketimpangan, sumber biaya tinggi hidup itu kemudian akan teratasi gitu kan. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat eh, dalam sistem kapitalis sekarang itu ya sudah mah untuk mendapatkan pekerjaan susah, gaji hanya sebatar UMR gitu kan. Di sisi lain masyarakat dibebani dengan apa? Dengan pungutan selain pajak tadi,
biaya pendidikan, biaya kesehatan, ya, dan termasuk juga di dalamnya biaya keamanan. Yang ini sebenarnya menjadi tanggung jawab negara, ya, dalam Islam, ya kan. Kenapa? Ya tadi dengan kepemilikan umum, gitu kan. Nah, sehingga akhirnya eh, dalam sistem ekonomi Islam, ya, individu itu dia tidak akan merasa resah hidupnya itu, ya. Jadi secara filosofi, secara moral, gitu kan, mereka akan tenang, ya. Sehingga justru dengan ketenangan itu produktivitasnya tinggi, ya. Dan dia tidak abai terhadap lingkungan. Dan Islam juga saya kira tadi ya dengan eh, sistem yang komprehensif mengatur terkait dengan kepemilikan, bagaimana kemudian kewajiban bekerja. Ini jangan kemudian dianggap bahwa kalau itu kemudian dijamin oleh negara berarti bisa menimbulkan efek samping, ya, eh, masyarakat yang malas, enggak, gitu. Kenapa? Ya karena komprehensif tadi itu kan. Karena justru di dalam Islam itu bekerja itu sesuatu yang luar biasa. Dorongan individu untuk bekerja itu saya kira sangat tinggi. Kenapa? Misalnya dalam salah satu hadis disebutkan Rasulullah pernah menyatakan ada dosa yang tidak bisa kemudian dihapuskan dengan pahala haji, sholat dan zakat dan ibadah yang lainnya. Ketika ditanya apa yang bisa menghapuskannya, ya, ya salah satunya itu adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi dorongan bekerja di dalam Islam itu tadi bukan hanya kimah madiyah, bukan hanya materi, tapi ada dorongan ritual juga, spiritual juga itu kan. Tapi di sisi lain dia sadar itu kan bahwa ya dia juga punya tanggung jawab sosial, bukan hanya mengejar keuntungan-keuntungan semata, ya, bukan hanya sekedar materi semata, ya, tapi juga dia juga punya tanggung jawab sosial. Nah, itulah saya kira ya secara singkat ya terkait dengan kekeliruan dan sedikit solusi menurut sistem ekonomi Islam terkait dengan produksi dan problem ekonomi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita dapat tambahan 2 poin terkait dengan kritik buku ini terhadap sistem ekonomi kapitalis, terkait dengan perspektif produksi ataupun produktif dalam pandangan kapitalis cenderung lebih sempit dan memprioritaskan ada nilai guna atau nilai materi di situ sehingga sesuatu yang dinilai produktif kalau memang ada eh, benefit ya, ada manfaat ya. Kemudian tadi tambahan terakhir dari sisi problem ekonomi yang kapitalis nilai bahwa problem ekonomi sesungguhnya itu ada pada scarcity mungkin istilah lainnya atau kelangkaan ya. Ya Alhamdulillah kami kira mungkin di antara Bapak Ibu ini eh, ada yang ingin berdiskusi atau bertanya terkait dengan 2 poin tambahan kita selain ada poin terkait dengan kepemilikan di bahasan kita yang lalu. Nah, insya Allah kita sudah buka forum diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan tema kita yang pekan ini ataupun yang pekan terakhir yang lalu terkait dengan problem sistem ekonomi kapitalis bisa kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar atau buat Bapak Ibu yang ingin interaktif langsung ke beliau boleh silakan langsung raise hand saja ya. Kita tunggu kalau memang nanti ada yang ingin ditanyakan. Untuk sesi awal ini Ustadz ada satu dari pertanyaan dari kami sembari nanti kita menunggu kalau memang nanti ada dari jamaah yang ingin bertanya terkait dengan problem ekonomi, Ustadz. Eh, ini kan menjadi satu diskusi yang kita anggap belum tentu juga tuntas, Ustadz. Dan mungkin dengan perspektif yang berbeda, kapitalis menilai bahwa problem ekonomi itu ada di kelangkaan, sedangkan Islam berbeda 180 derajat menilai itu. Tinggal persoalannya, Ustadz.
apakah penetapan kapitalis terhadap kelangkaan itu menjadi satu problem? Ini sesuatu yang benar ada atau sesuatu asumsi? Karena pada faktanya kelangkaan itu memang bisa jadi muncul dan itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, ini menjadi satu hal yang mungkin bagi kita dalam perspektif tertentu bahwa kapitalis itu benar secara asumsi mungkin ya, mungkin bisa dibilang. Dan mungkin kita temukan ada kasus-kasus semacam itu kelangkaan. Berpulang nanti kelangkaan itu karena faktor-faktor yang lainnya. Nah, lantas pertanyaannya Ustaz, apakah salah kapitalis menilai bahwa problem ekonomi itu terletak di kelangkaan? Yang kedua, apakah memang Islam itu tidak membahas tentang potensi adanya kelangkaan? Apakah memang dipastikan semua ketersediaan barang ataupun jasa itu selalu ada? Nah, ini kan menjadi problem juga, Ustaz. Nah, mohon tanggapan Ustaz terkait dengan diskusi pertanyaan awal ini, Ustaz. Iya, jadi eh kita harus melihat realitas ya. Jadi ini memang kalau kita lihat gitu kan salah satu kelemahan kapitalis itu ya ironis sebenarnya kan mereka sering berpikir realistis ya ber apa istilahnya itu melihat fakta secara ilmiah realistis empiris lah bahasanya itu. Tapi ketika menetapkan problem ekonomi, mereka ya sebenarnya hanya berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan fakta. Artinya generalisasi dari fakta yang mungkin ditemukan, bahwa tidak menafikan memang eh, sumber daya alam itu ada sebagian yang terbatas. Ya kan? Tapi kalau kita lihat secara fakta di berbagai negara, kita lihat ya di berbagai negara. Jadi di Indonesia aja ya, ya. Di Indonesia kalau kita bicara terkait dengan kelangkaan itu sumber apa problem ekonomi ya, itu faktanya juga contoh itu kan. Apa sih yang dianggap langka itu gitu kan. Seperti tadi kan eh, kebutuhan pokok aja dulu gitu kan. Kebutuhan pokok manusia itu apa? Ya. Dalam konteks Indonesia itu beras. Ya. Pertanyaannya apakah beras itu langka ya atau tidak? Faktanya ternyata tidak langka. Beras itu mencukupi untuk eh, semua penduduk Indonesia. Bahkan kita sering mendapatkan ya ditambah dengan impor itu kan surplus, surplus beras. Ya. Cuman problemnya itu adalah surplus itu kan cadangan, surplus itu kan jumlah ya. Jumlahnya ketika dihitung dengan kebutuhan. Misalnya 270 lebih eh, juta rakyat Indonesia. Nah, perhitungan pemerintah itu beras itu setiap tahun itu cukup, ya kan? Biasanya impor itu juga untuk cadangan, ya. Dari produksi dalam negeri juga kadang-kadang sudah memadai, cuman khawatir katanya ada bencana dan sebagainya dibuatlah cadangan. Pertanyaannya itu kan, dengan jumlah yang dianggap cukup, ya, stok bahasa ekonomi itu stok aman. Kan faktanya masyarakat kesulitan. Berarti secara realnya ya eh, itu tidak ada yang namanya kelangkaan. Ya. Artinya dalam artian semua kebagian itu kalau itu baru bicara beras loh, ya. Belum bicara sumber daya alternatif. Ya. Ada jagung gitu kan, ada ketela gitu kan, ada gandum gitu kan. Itu kan eh, sangat banyak gitu kan. Nah, kalau ditambah dengan itu apa lagi? Jadi itu secara fakta bahwa itu tidak langka, bukan langka ya.
Tapi problemnya itu adalah eh istilahnya itu eh distribusi itu kan. Misalnya ya, kita lihat aja ya di eh tahun ini ya, tahun yang sudah lewat lah ya, produksi beras misalnya tahun 2024 ya. Jadi produksi beras itu tahun 2024 itu berada di angka 30,34 juta ya. Padahal kebutuhannya itu ya kurang dari itu. Jadi ada stok ya, stok aman ya. Nah, cuman kan problemnya itu kan tadi akses untuk mendapatkan beras itu. Jadi berarti sebenarnya bohong, nggak tepat kalau itu kelangkaan. Kelangkaan itu bagi individu, iya kan? Tapi bagi komunitas itu eh, tidak langka. Bagi negara Indonesia lah sederhananya itu kan. Beras itu tidak langka. Yang langka itu adalah bagi individu-individu tertentu. Nah, karena itu kalau kalau seperti ini kan sebenarnya betul tadi seolah-olah betul sudut pandang. Ya memang kalau dalam sudut pandang kapitalis selalu akan menganggap langka. Kenapa? Karena yang sudut pandangnya itu individu, ya. Bukan sudut pandangnya itu komunal, ya kan? Untuk kebutuhan bersama. Nah, karena itu kalau kita lihat sebenarnya tadi langka atau tidaknya tergantung sistem ekonomi yang diterapkan. Kalau sistem ekonomi dengan basis ya eh, kebebasan individu, ya memang akan banyak individu-individu yang merasa langka untuk mendapatkan beras kebutuhan pokok tadi. Tapi ketika kemudian sistem ekonomi Islam yang diterapkan, ya, maka nggak ada kelangkaan itu. Ya. Kenapa? Karena negara akan mendistribusikan sumber daya yang ada tadi untuk bisa memenuhi kebutuhan semua warga negaranya, gitu kan. Jadi itu yang pertama, itu kan. Contoh lain itu kan minyak, gitu. Itu yang saya katakan kan. Ketika minyak eh, goreng, gitu kan, itu sempat langka, ternyata karena itu ditimbun. Ya. Atau sebagian kemudian banyak dijual ke luar negeri. Kenapa kemudian langka? Itu rekayasa dari oligarki, monopoli dari mereka untuk apa? Untuk ingin mendapatkan harga yang tinggi, keuntungan yang sebesar-besarnya mereka minta dinaikkan. Jadi problemnya itu bukan langka barangnya, tapi tadi ada monopoli yang itu kemudian dimiliki oleh segelintir orang. Ya. Nah itu ya, saya kira ya. Itu yang pertama. Jadi kekeliruan ya, memandang fakta ya. Dan yang kedua memang tadi ya ini kita bicara fakta dulu. Faktanya tidak langka ya. Ditambah lagi tadi memang karena faktanya tidak langka, yang membuat langka itu adalah sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem ekonomi kapitalis akan menganggap langka bagi individu. Kenapa? Karena di sana tidak ada peran negara yang dominan. Dalam sistem ekonomi Islam itu enggak. Problemnya itu adalah tadi didistribusi, maka sumber daya yang alam itu akan didistribusikan ya oleh negara ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Lupa lagi tadi. Realitas kelangkaan itu kan memang bisa jadi eh, ada, Ustaz. Bahwa kebutuhan orang terhadap sesuatu barang, ketersediaannya kan memang nggak semuanya ada, bisa terpenuhi. Boleh jadi karena memang kalau Ustadz bilang tadi stok atau produksinya yang memang tidak ada, nah itu apakah tidak dinilai oleh Islam bahwa memang perspektif kapitalis kelangkaan Oh itu iya, memang ngerti ada. ngerti. Ya. Jadi gini, jadi ketika Islam memandang bahwa problem eh, ekonomi itu eh, distribusi, justru di situ eh, sebenarnya kalau kita lihat ya, itu berimplikasinya itu dua, gitu kan. Ya.
Yang pertama, ketika eh, negara harus memberikan jaminan, ya, barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, mendistribusikan, berarti kan harus ada produksi. Ya. Artinya apa? Islam sangat peduli terkait dengan produksi. Ya. Dan lagi-lagi seperti yang katakan, pandangan Islam terkait dengan produksi itu sangat istilahnya itu jauh ke depan. Kenapa? Karena nilainya itu bukan hanya nilai material, ya. Nilainya itu nilai ada di sana ada nilai spiritual. Contoh kecil lah ya. Kalau kalau kita lihat kan. Jadi kata seorang ulama itu, ya, kalaupun kamu mau mati itu kan, dan besok mau mati di tanganmu ada se eh, apa istilahnya tuh sebutir biji kurma untuk ditanam, tanamlah gitu kan. Artinya apa? Di dalam Islam itu dorongan orang untuk produktif itu ya dia menembus ke depan ya kan. Jadi dia tidak individualisme ya. Tidak hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Kan kalau dia mementingkan diri sendiri ah mau mati inilah ngapain itu kan. Tapi enggak itu. Kenapa? Karena tadi ada nilai-nilai yang kemudian didapatkan oleh dia pahala tadi. Ya. Makanya kan kalau kita lihat ya kan, ini yang akhirnya kemudian mendorong ya orang untuk produktif. Makanya di dalam Islam itu ya produktif apa istilahnya itu orang itu sangat produktif. Kenapa? Karena dorongannya itu bukan hanya material, tapi juga ada nilai spiritual, ruhiyah itu kan. Nah, yang kedua peran negara tadi itu kan. Jadi ketika harus mendistribusikan kan apa yang mau didistribusikan kalau kemudian tidak ada produksi, maka barang-barang yang dianggap langka tadi ya harus diadakan, diproduksi oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu secara konsep, gitu kan. Secara realitasnya tadi kan, secara realitasnya kan faktanya memang tidak pernah terjadi kelangkaan sebenarnya. Sampai hari ini itu kan kalau kita lihat dalam konteks dunia ya, dalam konteks Indonesia juga ada, ya. Enggak itu kan. Yang tidak ada itu adalah tadi distribusi yang merata itu kan. Ya bayangkan tadi itu kan kalau kita lihat 50 orang oligarki, orang kaya maaf, 50 orang orang kaya, kekayaannya itu sama dengan 50 juta rakyat Indonesia. Itu kan ketimpangan yang luar biasa itu. Ya wajar akhirnya apa? Seolah-olah kesannya itu ada kelangkaan. Seolah kesannya itu sulit orang untuk mendapatkan makan, untuk mendapatkan minyak, untuk mendapatkan yang lain. Kenapa? Karena tadi kekayaan itu bertumpu pada sekelompok kecil, bukan kecil lagi, sangat kecil itu kan. 50 orang sama dengan 50 juta itu kan. Nah, itu saya lihat ya kan. Wallahu a'lam. Ya, eh, berarti Ustadz setidaknya bisa kita katakan bahwa yang namanya kelangkaan dari sudut kapitalis itu tidak sepenuhnya salah berarti Ustadz ya, bahwa kelangkaan itu untuk barang-barang tertentu boleh jadi memang keperluan maksudnya Ustadz ya. Bahwa itu memang boleh saja mungkin terjadi. Nah, lantas eh, Islam mengkoreksi mungkin begitu Ustadz ya bahasa lainnya, bahwa mungkin dalam perspektif kapitalis kelangkaan itulah yang mungkin dinilai ada nilai benefit mungkin di satu sisi Ustaz. Nah, apakah memang ini juga menjadi nilai tambahan buat mereka terkait dengan poin ketiga tadi Ustaz, bahwa ada problem ekonomi dengan kelangkaan kaitannya dengan produksi tadi yang tadi Ustaz sampaikan. Ini mungkin bagi sebagian kita belum belum bisa mencoba untuk memisahkan mungkin Ustaz terkait dengan di mana peran produktivitas di dalam Islam dan juga kelangkaan. Nah, cuman inilah Ustaz kira-kira eh, Islam itu memberikan jaminan distribusi, eh, baik itu hal-hal yang dibutuhkan
ataupun yang diinginkan masyarakat tadi. Karena memang dua hal ini tidak mungkin bisa dibatasi oleh Islam dalam hal-hal tertentu mungkin Ustadz ya. Ya, saya tegaskan lagi sekali lagi ya. Jadi kekeliruannya itu kelangkaan menjadi masalah. Iya kan? Kelangkaan itu kan fakta untuk sebagian orang ya, untuk sebagian barang itu kan fakta. Nah, apakah kita diam terhadap fakta? Itu kelirunya kapitalis menganggap seolah-olah ya itu sesuatu yang given gitu kan. Udahlah langka gitu kan. Padahal kan sebenarnya ya itu fakta, realitas memang ada gitu kan. Realitasnya langka ya untuk barang tertentu, untuk individu tertentu tapi itu kan. Tapi kan kalau secara komunal itu kan ternyata faktanya juga enggak gitu. Ya. Itu yang saya katakan tadi ya sebenarnya kan kembali kepada sudut pandang ya. Sudut pandang yang tadi ya. Kapitalis memandang salah satu prinsip dasar itu liberalisme, individualisme. Segala sesuatu dipandang dari sudut pandang individu. Makanya tadi kan sistem ekonomi kapitalis tidak akan pernah kemudian memberikan istilahnya itu solusi ya untuk mengentaskan kemiskinan. Ya. Kenapa? Ya karena itu bukan tanggung jawab negara itu kan. Urusan individu masing-masing gitu kan. Sementara di dalam Islam justru peran negara yang utama itu adalah menjamin ya kebutuhan pokok setiap individu. Dari sini aja sudah beda memang itu kan dari solusi itu kan dari pandangan dan kemudian solusi itu juga sudah lain itu kan. Cuman masalahnya kita realistis saja mana yang lebih tepat itu kan. Belum kita berbicara itikad ya. Kalau bicara keyakinan sudah jelas kan. Ya Allah sudah menjamin ya rezeki setiap orang ya. Secara iktikad, secara akidah ya itu sudah tidak diragukan lagi. Cuman kita bicara realitas empiris. Secara empiris pun kan tadi faktanya nggak ada. Kalau secara komunal itu yang namanya itu kelangkaan. Yang ada itu memang kelangkaan di level individu. Di level negara itu kan ya untuk kebutuhan pokok ya tadi makanya kan ditekankan Mbak. Untuk kebutuhan pokok ya yang itu kemudian dibutuhkan oleh setiap orang gitu kan. Itu kan faktanya itu ya, itu kemudian bisa diatasi, tidak ketika langka itu tidak kemudian diam gitu kan. Dan faktanya kalau kemudian diatasi bisa, berarti kan kelangkaan itu bukan problem. Ada tapi bukan problem gitu kan. Nah, sistem kapitalis menganggap itu problem gitu kan. Makanya ya dia solusinya itu tadi produksi-produksi ya, tapi ya tetap aja kemiskinan tidak pernah kemudian terentaskan. Kenapa? Karena problemnya itu bukan di manusia, problemnya itu di benda. Nah, itu juga sudut pandang yang lain ya, yang berbeda. Kapitalis memandang problem itu ada di benda, Islam memandang problem itu ada di manusia. Ya. Artinya apa? Dalam Islam, problem itu adalah manusia yang harus dikasih makan. Ya. Dalam sistem kapitalis, problemnya itu adalah harus memproduksi barang. Nggak peduli barang itu bisa memenuhi manusia atau tidak. Gitu kan. Itu. Gitu. Itu ya, wallahu alam. Alhamdulillah. Syukuran Ustaz atas tanggapannya. Ini kami coba konfirmasi dulu. Kita sudah di jam 9:28. Kira-kira dari Bapak Ibu masih ada yang ingin kita diskusikan? Sepertinya sudah cukup ini Ustaz. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai closing statement? Ya, saya kira di kitab ini sebenarnya hanya Hmm. garis besarnya aja ya. Ini sudah detailnya sudah kita bahas di kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis secara lebih komprehensif ya. Ini kan hanya poin-poin yang secara kasat mata mudah kita temukan kerusakan sistem ekonomi kapitalis tadi. Sementara lebih detailnya sudah kita bahas di pembahasan sistem ekonomi. Jadi kalau ingin lebih jelas mungkin bagi yang istilahnya itu belum mengikuti kajian sistem ekonomi Islam, kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis itu sudah kita bahas secara rinci ya, itu di sistem ekonomi Islam, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Di situ mulai dari filosofis sampai kemudian juga realitas.
Sama sebenarnya di sini juga ada filosofi dan realitas, cuma di sana penggambarannya lebih lengkap termasuk solusi yang komprehensif. Itu ya barangkali. Wallahu a'lam bishawab.